Pak Pendeta, apakah manusia masih memiliki dosa warisan turunan nenek moyang? Apakah jika orang merasa berdosa banyak melakukan kesalahan, tetapi ujungnya hidupnya dia sudah mau bertobat, apakah bisa masuk surga? Terima kasih, silakan Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan tentang dosa warisan. Ya. Kalau ada warisan yang paling tidak kita ingini adalah warisan-warisan seperti ini. Tapi apakah memang ada istilah warisan? Ya, warisan dosa. Ada beberapa ayat, kita akan menggunakan beberapa menit di sini untuk menjawab. Kita pertama membuka dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15. Ayat yang ke-15, tolong dibaca, Jeff. Oke, Pendeta. Roma 15 ayat yang Roma 5. Roma pasal yang ke-5, maaf. Oke. 5 ayat 15. Ya. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Ayat ini berbicara tentang masuknya dosa melalui satu orang yang diwakili oleh Adam waktu itu. Walaupun ada terjadi perbedaan beberapa menit antara Hawa makan duluan lalu bawa kepada Adam, tapi nampaknya karena Adam yang lebih dahulu diciptakan dan dia lebih bisa dibandingkan dengan Yesus, maka Adamlah yang disebutkan di dalam ayat ini. Walaupun Paulus pernah menyebutkan dalam 1 Timotius pasal yang kedua bahwa perempuan itulah yang lebih dahulu berdosa. Demikian kata Paulus. Jadi tidak ada pertentangan di sini. Namun ayat ini mengatakan ada dua hal besar di sini. Yang pertama adalah pelanggaran atau dosa yang menghasilkan maut, lalu kemudian karunia Allah atau karunia Tuhan yang menghasilkan hidup yang kekal. Dosa yang menghasilkan maut itu adalah bermula dari jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, lalu kemudian kasih karunia yang mendatangkan hidup kekal itu adalah oleh karena Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Apa artinya dari ayat ini? Karena pelanggaran Adam dan Hawa, maka manusia jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan maut. Upahnya adalah maut. Ya. Ini bukan keturunan atau warisan, melainkan lebih tepat kalau kita katakan ini sebuah paket. Bukan untuk perorangan, tetapi untuk manusia secara keseluruhan. Bahwa dosa itu telah masuk, manusia jatuh dalam dosa, maka semua manusia waktu itu Adam dan Hawa, semua manusia waktu itu adalah Adam dan Hawa, mereka berdosa, maka siapapun manusia di atas bumi ini hidup di dalam kuasa dosa. Ya. Walaupun saya tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, namun karena saya adalah seorang manusia dan dosa masuk ke atas dunia ini melalui kejatuhan Adam dan Hawa adalah membawa kuasa maut, maka kuasa maut itu adalah menjadi bahagian saya juga. Ini bukan secara perorangan, tetapi secara keseluruhan semua manusia. Roma pasal yang ke-5 ayat 12, semua manusia. Ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia. Itulah sebabnya setiap manusia yang lahir dalam keadaan kuasa dosa, atau setiap manusia yang lahir itu lahir dalam kuasa dosa dan pasti akan mengalami maut kalau tidak ada solusi untuk maut itu. Nah, jika manusia itu memilih untuk tetap tinggal di dalam dosa, maka maut itu pasti akan menjadi bagiannya. Jadi tetap ada jalan keluar dari maut. Tapi kalau manusia itu memilih untuk tetap tinggal di dalam dosa, dalam kuasa dosa itu, maka maut akan menjadi bagiannya. Akan tetapi Allah menyediakan jalan keluar dari maut. Dalam
Roma 5 ayat yang ke-15 tadi, yaitu kasih karunia yang dilimpahkan Allah melalui Yesus Kristus. Kasih karunia ini diberikan kepada setiap orang. Kematian Tuhan Yesus di atas salib adalah untuk semua orang. Namun, walaupun kematian Yesus di atas salib itu untuk semua orang, belum tentu semua orang itu akan selamat. Hanya mereka yang memilih percaya kepadanya yang akan selamat. Ya, dengan kata lain, baik upah dosa maupun kasih karunia Allah bukanlah warisan. Contohnya, kalau orang tua saya akan memilih untuk tinggal di dalam dosa dan akan mengalami maut itu, tidak berarti saya pasti akan mengalami maut juga karena orang tua saya memilih untuk mengalami maut atau tinggal di dalam dosa. Karena saya dengan adanya kasih karunia Allah bisa memilih untuk tidak mengalami maut itu oleh menyambut kasih karunia Allah. Demikian juga kalau orang tua saya memilih untuk menyambut kasih karunia Allah untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagai anaknya tidak otomatis saya mendapatkan warisan kasih karunia Allah itu. Tidak dengan sendirinya saya pasti akan mendapatkan hidup yang kekal oleh karena orang tua saya memilih untuk menyambut kasih karunia Allah. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau saya tetap memilih untuk tinggal di dalam maut, sementara orang tua saya memilih untuk menyambut kasih karunia Allah, maka hidup kekal menjadi bahagian orang tua saya, sementara maut itu akan menjadi bahagian saya. Oke? Saya pikir demikian. Ya, kalau misalnya saya memilih untuk menyambut kasih karunia itu melalui iman, maka sebagaimana orang tua saya yang sudah memilih kasih karunia Allah dan menyambutnya dengan iman, maka hidup kekal itu juga akan menjadi bagian saya. Contoh praktis adalah anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Ya, walaupun ayah ibunya jatuh ke dalam dosa, tapi bukan berarti bahwa Kain dan Habel sudah tidak mempunyai jalan keluar. Mereka tetap bisa memilih. Kalau kita baca Kejadian pasal yang keempat, nampaknya Kain memilih untuk tidak menurut Tuhan, dan Habel memilih untuk menurut Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Ya, walaupun tidak ada kata percaya atau iman di dalam Kejadian pasal yang keempat, tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita boleh melihat bahwa tindakan Habel dalam Kejadian pasal yang keempat itu disebut sebagai tindakan iman. Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Mengapa? Ia menyambut kasih karunia Allah itu dengan iman, sementara Kain tidak. Kalau ada waktu mungkin bagus kalau kita bisa baca di dalam Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-24. Ini cukup panjang. Tadi siapa yang bertanya? Saya lupa namanya yang bertanya, Bapak Purba ya. Bapak Purba boleh baca dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-24 ya. Ayat ini jelas mengatakan bahwa yang berdosa itulah yang akan mati. Perbuatan dosa itu tidak diwariskan. Siapa yang melakukan dosa, ia yang dihukum. Demikian juga dengan kebenaran. Kebenaran dan keselamatan juga tidak diwariskan, sebagaimana dosa tidak diwariskan. Siapa yang percaya, ia yang selamat. Siapa yang terus hidup dalam dosa, ialah yang akan binasa. Jadi itu semua adalah pilihan. Kita bersyukur karena Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata, karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal bagi kita semuanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih.